Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang kelanjutan dari video saya yang sebelumnya membahas tentang Eyang Jugo. Berkaitan dengan Eyang Jugo ini tidak lepas dari dua tempat sakral, yang tepatnya di Gunung Kawi, Jawa Timur, yang kerap kali dikaitkan dengan masalah pesugihan. Gunung Kawi dikenal sebagai objek wisata yang menyimpan sederet keindahan. Alamnya yang sejuk dan tenang membuat daerah ini menjadi tujuan para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Namun di balik keindahan itu, Gunung Kawi menyimpan berbagai misteri yang ramai diperbincangkan masyarakat. Selain menjadi tempat untuk mencari pesugihan, ada dua tempat yang disakralkan oleh masyarakat. Sampai hari ini, dua tempat tersebut banyak dikunjungi oleh peziarah maupun wisatawan. Yang pertama adalah Pesarian Gunung Kawi. Pesarian Gunung Kawi merupakan tempat di mana Raden Mas Suryokusumo atau lebih dikenal dengan Kiai Zakaria II dan Raden Mas Iman Sujono disemayamkan. Kiai Zakaria II yang kemudian dikenal dengan sebutan Eyang Jugo merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro yang menjadi pengawal perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Jadi Eyang Jugo ini merupakan kerabat dari Keraton Kertosuro, yang mana Eyang Jugo ini menjadi pengawal perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Eyang Jugo sebelumnya menetap dengan membangun padepokan di wilayah Dusun Jugo, Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Eyang Jugo wafat pada Senin Pahing tanggal 1 Selo tahun 1817 Masehi. Jenazahnya dibawa dari Dusun Jugo Kesamben menuju Wonosari, Kabupaten Malang, untuk dimakamkan sesuai permintaannya, yaitu di sisi selatan Gunung Kawi. Setiap tahun, para keturunan dan pengikutnya melakukan ziarah ke makam. Selain pada hari-hari tertentu, seperti saat malam Kamis Kliwon atau Jumat Legi, malam 1 Suro atau 1 Muharram, selalu diadakan perayaan Tahlil Akbar dan upacara ritual lainnya. Upacara ini biasanya dipimpin oleh juru kunci makam yang masih merupakan para keturunan Eyang Sujo. Di sini akan selalu ramai ketika malam 1 Selo untuk memperingati haul dari Eyang Jugo. Selain malam 1 Suro dan malam Kemis Kliwon, hari di mana Eyang Jugo dimakamkan, ujar Kadir Ketua RT setempat saat ditemui tim. Pada area Pesarian juga terdapat makam dari Raden Mas Imam Sujono
yang merupakan murid sekaligus anak angkat dari Eyang Jugo. Jadi di Peseran itu bukan hanya makam Eyang Jugo, tetapi di sampingnya Eyang Jugo itu terdapat makam lagi, yaitu makamnya Raden Mas Imam Sujono yang merupakan murid sekaligus anak angkat dari Eyang Jugo. Raden Mas Imam Sujono bersama pengikut Eyang Jugo sebelumnya melakukan babat alas di wilayah yang saat ini menjadi lokasi pesarian. Jadi sebelum pesarian ini dibangun, sebelumnya Raden Mas Imam Sujono ini bersama pengikut dari Eyang Jugo ini sudah melakukan babat alas. Kalau istilahnya babat alas, kalau saat ini bisa dikatakan untuk ada pembersihan lokasi. Namun sayang, ketika saya datang ke sana, tim dan saya datang ke sana, pesarian Eyang Jugo tengah ditutup untuk pengunjung atau berziarah. Memang tidak bisa sembarangan untuk berziarah ke makam Eyang Jugo. Yayasan yang diisi para kerabat Eyang Jugo yang mengelola pesarian memberikan aturan ketat untuk jadwal berkunjung. Jadi maksudnya tidak tutup total, tetapi ada aturan khusus ketika mau berkunjung ke sana. Setiap hari pesarian dibuka selama 3 kali. Jadi kalau saudara-saudara mau ke sana, pastikan itu tahu jadwal bukanya, sehingga di sana tidak akan menunggu lama. Yakni pada pagi itu pukul 7.30 sampai jam 11. Kalau siang itu pukul 1:30 sampai jam 4 sore. Dan malam hari mulai 7:30 sampai jam 10. Jadi pastikan kalau ke sana tidak pas jam tutup. Di sini dikelola oleh yayasan, di mana merupakan kerabat dari Eyang Jugo yang termasuk juru kunci. Pesarian akan dibuka 3 kali, pagi, siang, dan malam. Hanya kalau malam Kamis Kliwon dibuka mulai pagi sampai malam. Jadi catatan bagi saudara yang mau ziarah ke sana, kalau malam Kamis Kliwon itu buka full, tidak ada istirahatnya. Di Gunung Kawi ini tampak jelas akulturasi budaya dari 5 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, serta Kristen, sehingga menjadi keunikan dari objek wisata yang berada di ketinggian 800 dari permukaan laut ini. Jadi di pesarian Gunung Kawi ini perpaduan dari 5 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen. Sementara itu, tepat di sisi selatan anak tangga menuju pesarian berdiri megah bangunan kelenteng dan ciamsi. Kadir ini adalah Pak RT ya. Kadir menyebut bangunan untuk ibadah umat beragama Konghucu atau Buddha itu dibangun oleh konglomerat ternama Indonesia. Selain makam yang disakralkan, dalam komplek pesarian juga tumbuh pohon Dewan Daru yang dipercaya dan mitos yang berkembang merupakan pohon keberuntungan. Pohon itu tumbuh tepat di depan pesarian Eyang Jugo. Pohon ini yang sering dikeramatkan oleh orang-orang. Konon katanya, jika bertapa di bawah pohon itu,
hingga kejatuhan buah atau daun atau benda lain kemudian dibawa pulang, maka akan mendapatkan keistimewaan tertentu, termasuk bisa kaya. Bisa kaya, namun tak semudah itu. Lamanya menunggu kejatuhan benda tersebut tak sebentar. Bahkan ada yang bertambah hingga berbulan-bulan. Itu tergantung pada niat dan keikhlasan batin seorang tersebut. Jadi inilah mitos dari kok Gunung Kawi terkenal tempat pesugihan. Ini berawal dari mitos yang berkembang di masyarakat bahwa di situ ada pohon Dewan Daru yang tumbuh tepat di depan makam Hyang Jugo, yang konon ceritanya kalau kejatuhan daun atau ranting atau kayu itu biasanya kalau dibawa pulang itu akan mendapatkan hoki atau keberuntungan atau kekayaan. Tapi itu mitos. Jadi kadang-kadang tempat seperti itu, tempat yang awalnya untuk ziarah, untuk mengingat kematian, itu disalahfungsikan oleh orang-orang tertentu. Akhirnya menjadi tempat pemujaan atau tempat pesugihan. Ya. Ada keterangan dari Pak Kadir atau Pak RT. Dari ceritanya, pohon Dewan Daru itu dari tongkat Hyang Jugo yang ditancapkan. Sering buahnya dinantikan karena dipercaya membawa keberuntungan. Berbuahnya biasanya pada bulan Desember. Jadi ini salah satu dari keterangan bahwa pohon Dewan Daru itu katanya Pak RT setempat itu konon ceritanya adalah tongkat dari Hyang Jugo yang ditancapkan di situ, lalu tumbuh menjadi besar sampai sekarang dinamakan pohon Dewan Daru. Yang kedua, tempat sakral di Gunung Kawi adalah Keraton Gunung Kawi. Tetapi untuk Keraton Gunung Kawi ini akan saya jelaskan pada part yang kedua tentang sejarah dari Hyang Jugo atau Syekh Zakaria yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, semoga akidah kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.